Ini kalau istrinya hanya satu, berarti 1/4 untuk satu istri, atau 1/8 hanya untuk satu istri. Kalau istrinya 2, 3, 4, sampai 4 ya maksimalnya, maka 1/4 ini untuk bersama-sama. Atau kalau suaminya sudah punya anak, berarti 1/8 ini juga untuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini kita akan berbincang tentang ahli waris yang hak warisnya tidak akan pernah diganggu oleh siapapun. Atau mudahnya, ahli waris berikut ini hak warisnya pasti didapat dan tidak akan pernah digeser oleh ahli waris lainnya. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Abi Syuja bahwa ada 5 orang yang hak warisnya tidak akan pernah gugur. Yang pertama adalah suami, yang kedua istri, yang ketiga bapak kandung, yang keempat ibu kandung, dan yang kelima anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan. Pertama kita akan bahas pihak suami terlebih dahulu. Jadi yang dimaksud sebagai suami adalah ketika ada laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan yang sah, baik sah itu secara agama maupun secara agama dan negara sekaligus gitu. Nah teman-teman sekalian, maka kasusnya ketika ada istri yang meninggal dunia dan ada laki-laki yang dia sebagai suami, maka dia berhak mendapatkan waris. Nah warisnya suami itu antara satu dari dua kemungkinan. Bisa mendapatkan setengah dari hartanya istri apabila istri yang meninggal dunia tidak memiliki anak, atau mendapatkan 1/4 dari hartanya istri apabila istri yang meninggal dunia sudah memiliki anak gitu. Itu yang disebut sebagai suami. Maka dalam keadaan apapun suami pasti mendapatkan waris dan tidak akan pernah tergeser oleh siapapun. Kemudian yang kedua adalah istri. Istri juga seperti itu. Ketika terjadi pernikahan yang sah antara laki-laki dengan perempuan, maka perempuan itu dianggap istrinya, baik sah secara agama saja maupun sah secara agama dan sekaligus negara. Istri itu mendapatkan waris dari satu dari dua kemungkinan. Mendapatkan 1/4 ketika suami yang meninggal dunia tidak memiliki anak, dan mendapatkan 1/8 manakala suami yang meninggal dunia sudah memiliki anak gitu. Nah bagian 1/4 dan atau 1/8 bagi istri ini, kalau istrinya hanya satu, berarti 1/4 untuk satu istri, atau 1/8 hanya untuk satu istri. Kalau istrinya 2, 3, 4 sampai 4 ya maksimalnya, maka 1/4 ini untuk bersama-sama. Atau kalau suaminya sudah punya anak, berarti 1/8 ini juga untuk bersama-sama. Artinya 1/4 dan 1/8 bagi istri ini bukan masing-masing istri dapat segitu. Umpamanya istrinya ada 4, istri satu dapat 1/4, istri kedua 1/4, istri ketiga 1/4, istri keempat 1/4. Bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud 1/4 itu adalah 1/4 secara bersama-sama dengan jumlah istri yang ada. Kalau istrinya 4 berarti 1/4 untuk berbareng-barengan. Kalau dapatnya 1/8 juga berarti 1/8 untuk berbareng-barengan gitu. Itu yang dimaksud sebagai istri. Baik tadi istri itu sah secara agama saja maupun sah secara agama dan negara gitu. Kemudian kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu bapak kandung. Bapak kandung yang dimaksud itu adalah bapak kandung si mayit. Umpamanya ada laki-laki meninggal dunia dan ketika dia meninggal bapak kandungnya masih ada, maka bapak kandung itu bisa mendapatkan hak warisnya dan tidak tergeser oleh siapapun. Oh bagaimana kalau udah punya anak? Tetap bapak menjadi ahli waris yang tetap dan tidak bisa tergeser. Lah bagian warisnya bapak ini satu dari 3 kemungkinan. Bisa bapak mendapatkan 1/6 ketika anak yang meninggal dunia itu sudah punya anak, berarti sudah ada cucunya, atau mendapatkan 1/6 plus sisa ketika anak yang meninggal dunia sudah punya anak tapi perempuan, atau mendapatkan keseluruhannya dalam bentuk
sisa, karena anak yang meninggal dunia itu belum memiliki anak sama sekali. Contoh mamanya, ada orang bernama Ahmad. Orang bernama Ahmad. Ahmad meninggal dengan meninggalkan istri, dengan meninggalkan ayah kandung. Gitu. Maka istrinya mendapatkan 1/4 karena suaminya belum punya anak, atau Ahmad ini belum punya anak, dan ayahnya mendapatkan sisa harta, berarti 3/4-nya gitu. 3/4 itu tidak ada nilainya sebenarnya, cuman dianggap sebagai sisa dari 1/4 gitu. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang keempat, yaitu ibu kandung. Ibu kandung bisa mendapatkan bagian waris dari anaknya yang meninggal dunia dari satu dari dua kemungkinan. Ibu bisa mendapatkan 1/3 manakala anak yang meninggal dunia itu belum punya anak. Namanya tadi Ahmad meninggal dunia, gitu ya. Ahmad meninggal dunia dengan meninggalkan istri dan meninggalkan ayah dan meninggalkan ibu kandung. Ibu kandung gitu. Maka ibu kandungnya ini karena Ahmad belum punya anak, maka mendapatkan 1/3 dari keseluruhan harta Ahmad gitu. Tapi kalau anak yang meninggal dunia sudah punya anak, maka ibu mendapatkan 1/6. Mamanya di sini Ahmad sudah punya anak baik laki-laki maupun perempuan, maka ibu mendapatkan 1/6. Dan itu tidak bisa tergeser oleh siapapun. Pasti dapat gitu. Kemudian masuk ke dalam poin yang terakhir, yaitu anak kandung. Nah, anak kandung teman-teman sekalian, baik laki-laki maupun perempuan, di sini ada sedikit perbedaan. Kalau untuk anak perempuan, dia sendirian. Umpamanya Ahmad meninggal dunia dan dia meninggalkan seorang anak perempuan tunggal. Maka anak perempuan tunggal, kalau tunggal, perempuan saja nggak ada yang lainnya, maka mendapatkan setengah harta. Kalau lebih dari satu, maka mendapatkan 2/3. Mamanya Ahmad punya anak hanya dua-duanya perempuan gitu. Nah, kan anak perempuan yang 2 itu mendapatkan 2/3 dari keseluruhan harta. Kalau anaknya 3 juga mendapatkan 2/3. Hanya saja nanti 2/3 dibagi jumlah anak perempuan yang ada gitu. Kemudian anak laki-laki. Anak laki-laki itu tidak punya nilai yang disebut dengan nilai farad 1/3, 1/6 itu nggak ada, atau 1/2 itu nggak ada. Tapi anak laki-laki itu langsung kepada sisa harta gitu. Maksudnya gimana? Kalau ada orang meninggal dunia, dia punya istri, punya bapak, punya ibu, punya anak perempuan, punya anak laki-laki gitu ya. Saya ulangi di sini, saya tuliskan rinciannya. Seandainya ada orang meninggal dunia, ini namanya Ahmad meninggal, Ahmad wafat itu, dengan meninggalkan istri, seorang istri, kemudian meninggalkan ibu, meninggalkan ayah, meninggalkan anak laki-laki, kemudian anak perempuan gitu ya. Maka istri mendapatkan 1/8 karena Ahmad sudah memiliki anak. Ibu mendapatkan 1/6 karena Ahmad sudah memiliki anak. Ayahnya juga mendapatkan 1/6 karena Ahmad memiliki anak laki-laki dan perempuan. Kemudian anak perempuannya ini, laki-laki dan perempuannya mendapatkan sisa, gitu ya. Jadi kalau di sini kita sebutkan dua penyebutnya 8, 6, 6, berarti kita cari pembagi yang bisa dibagi habis, yaitu angka 24 gitu. 24 bagi 8 3, 24 bagi 6 4, 24 bagi 6 4 gitu. Berarti sisanya di sini ada 13. Lah 13 ini nanti secara bersama-sama akan dihabiskan oleh anak perempuan dan anak laki-laki. Maka 13 akan dibagi anak laki-laki perbandingannya 2/1. Itu 5 ahli waris teman-teman sekalian gambarannya, yang tidak akan pernah tergeser hak warisnya oleh siapapun. Baik, demikian aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.